بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan orang yang sakit untuk berbuka sebagai rahmat sekaligus kemudahan baginya. Sakit yang membolehkan seorang untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah sakit yang dengan puasa itu akan membahayakan jiwanya, memperparah sakit yang dideritanya, atau dikhawatirkan dengan puasa itu dapat memperlambat kesembuhannya. Wallahu a'lam. Kemudian, di antara yang boleh untuk tidak berpuasa adalah wanita yang sedang menjalani haid dan nifas. Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang tengah menjalani haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Akan tetapi, mereka harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Dan jika keduanya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Mengenai hal itu akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan haid dan nifas insyaallah ta'ala. Kemudian di antara yang boleh untuk tidak berpuasa dan hendaknya mengganti dengan fidyah adalah orang yang tua renta dan wanita yang lemah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu mengerjakan berpuasa, maka keduanya harus memberi makan kepada seorang miskin setiap hari dari hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan silakan lihat dalam Syarhus Sunnah, Fathul Bari, Nailul Autar, dan juga Irwaul Ghalil. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan dia mensahihkannya melalui jalur mansur dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat menjalankan puasa wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yaitu orang yang sudah tua dan tidak mampu mengerjakan puasa, sehingga dia harus berbuka. Oleh sebab itu, dia harus memberikan makan setiap hari untuk satu orang miskin sebanyak setengah sok gandum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang sudah memasuki usia tua, lalu tidak mampu menjalankan puasa Ramadan, maka dia harus mengeluarkan 1 mud gandum dari setiap hari yang ditinggalkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, dan dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Saleh, seorang yang dhaif, tetapi hadis ini memiliki satu penguat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah tidak mampu berpuasa selama 1 tahun, termasuk puasa Ramadan. Maka dia pun membuat tharid, yaitu roti yang berkuah, 1 mangkok besar, dan memanggil 30 orang miskin sehingga mereka semua kenyang. yakni beliau ketika sudah berusia tua, maka beliau pun membuat roti 1 mangkok besar, kemudian memanggil 30 orang miskin. Karena puasa Ramadan di saat itu 30 hari. Sehingga beliau pun membuat makanan untuk 30 orang miskin. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan sanadnya sahih. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Di antara wujud keagungan rahmat Allah kepada hambanya yang lemah adalah dia memberi keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa. Di antara mereka yang mendapatkan keringanan itu adalah wanita hamil dan wanita yang menyusui. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maksudnya ini adalah Anas Al-Ka'bi, bukan Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bercerita,
kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari ke arah kami. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata aku mendapati beliau sedang makan. Beliau berkata, "Mendekatlah dan makanlah." Aku berkata, "Sesungguhnya aku tengah berpuasa." Beliau berkata lagi, "Mendekatlah, aku akan memberitahumu tentang puasa. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi, telah meringankan setengah kewajiban salat bagi orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, serta meringankan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Demi Allah, sungguh Nabi mengucapkan keduanya atau salah satu dari keduanya. Aku pun benar-benar menyesal karena tidak memakan makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.